Semua yang terjadi itu adalah atas izin Tuhan. Beliau-beliau ini adalah sebagai perantara. Itu saja. Bunda Ratu Kidul yang di versi Padepokan Padipusaka Raden Budgal itu saya dipertemukan oleh beliau. Jadi beliaulah yang membuka jalan di mana saya bisa bertemu dengan Bunda Ratu Kidul yang asli. Saya katakan yang asli kenapa? Karena selama ini kan banyak fitnahan-fitnahan yang luar biasa tentang Bunda Ratu Kidul. Nah, yang saya temui di Padepokan Padipusaka yang dipimpin oleh Raden Budgal ini ternyata tidak seperti yang di fitnahan-fitnahan yang di luar sana. Jadi Bunda Ratu Kidul yang asli, saya kasih tahu satu rahasia ya, dari Bunda Kanjeng Ratu Kidul yang asli yang di Padepokan Padipusaka ini ya, yang di pimpinan Raden Budgal ini ya. Rahasia besar yang mungkin belum pernah diungkapkan di mana-mana, yaitu bahwa Bunda Kanjeng Ratu Kidul yang asli yang di Padepokan Padipusaka pimpinan Raden Budgal ini tidak pernah menikah dengan siapapun dan tidak pernah memiliki anak dari siapapun. Tapi kalau mempunyai titisan itu ada. Tapi kalau mempunyai anak dari ini, dari itu, dari ini tidak ada. Dan menikah dengan ini, dengan ini, dengan ini, Bunda Ratu Kidul yang di Padepokan Padipusaka tidak pernah menikah dengan siapapun. Beliau ini tadinya manusia. Beliau ini tadinya anak seorang raja. Itu rahasia besar dari Bunda Kanjeng Ratu Kidul yang asli. Jadi beliau itu roh, bukan jin. Itu beliau yang di sini. Yang diperkenalkan oleh Raden Budgal kepada saya, itulah beliau yang sesungguhnya. Perjalanan saya bertemu dengan Bunda Ratu itu, awal mulanya itu selama 7 tahun itu saya menderita sakit. Memang dari kecil itu saya sakit-sakitan. Saya sering disantet orang, saya sering diguna-guna orang, saya sering diteluh, saya sering pokoknya sakit terus dari kecil sampai besar itu sakit terus dan tiada henti itu pokoknya sakit terus macam-macam sakitnya itu ada aja penyakitnya. Nah, puncaknya itu di 7 tahun yang lalu. Ketika saya tidak pernah bisa tidur, jadi sakitnya itu luar biasa. Jadi seperti ada yang dipantek ya, di sini itu kayak ada tombak gitu loh. Di sini itu jadi nggak bisa begini, tidur juga sulit ya. Jadi terutama pada saat mau datang bulan, itu sakitnya luar biasa. Dan itu sudah dibawa ke medis, dibawa ke non medis, kemana-mana itu tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya saya dibawa ke Cina oleh suami saya, karena saking prihatinnya dengan keadaan saya, itu pun juga tidak membuahkan hasil. Nah, dengan segala tirakat dan ikhtiar yang sudah saya lakukan, kemudian saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan begini, Tuhan, saya sudah berpuluh-puluh tahun saya menderita. Tolong tunjukkan saya jalan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, tiba-tiba di tengah malam, itu pun semua juga terjadi atas izin Tuhan. Itu tiba-tiba saya didatangin oleh sosok wanita yang cantiknya luar biasa tidak terhingga. Aromanya wangi, bajunya hijau-hijau, dan beliau memperkenalkan diri sebagai Bunda Ratu Kidul. Nah, itu pun Bunda Ratu Kidul itu bukan menyembuhkan saya, tetapi beliau itu perantara atas izin Tuhan. Jadi beliau itu mengatakan kepada saya bahwa kamu sakit begini karena akhlak ibadahmu kurang baik. Maka perbaiki akhlak dan ibadahmu. Coba carilah orang yang bisa membimbingmu supaya amal ibadahmu dan akhlakmu baik. Nah, saya tiba-tiba ditunjukkan sama beliau kemana saya harus mencari. Nah, dipertemukanlah saya dengan Raden Budgal ini yang sekarang menjadi guru besar saya di Padepokan Padipusaka. Nah, dari situlah
saya dipertemukan lebih intens lagi dengan sosok Bunda Kanjeng Ratu Kidul yang asli. Itu cerita yang sebenarnya. Dari situ, atas izin Tuhan melalui perantara Bunda Ratu Kidul dan Raden Budgal, penyakit menahun yang sudah berpuluh-puluh tahun itu sembuh tanpa obat. Begitu ceritanya. Dan sekarang justru saya menjadi muridnya Raden Budgal supaya saya juga bisa menolong banyak orang. Itu cerita yang sesungguhnya. Sosok lukisan Raden Budgal ada. Mari saya tunjukkan. Ini sosok Raden Budgal, guru besar saya yang punya padepokan Padipusaka di Cikampek. Melalui perantara beliau atas izin Tuhanlah, maka saya intens dengan Bunda Ratu Kidul. Nah, beliau ini adalah cucu dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, dan ini Abah Slamet Riyadi atau yang dikenal dengan Pak Kutet. Ini adalah kembaran dari Raden Budgal ini dan termasuk salah satu guru besarnya dari Pak Karno. Dan beliau juga, Abah Slamet Riyadi ini juga murid daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, beliau-beliau inilah yang mempunyai peran penting sebagai perantara atas izin Tuhan menyelamatkan saya sampai saya bisa berdiri seperti sekarang ini tanpa obat, tapi malah akhlak amal ibadah perbuatan saya menuju proses untuk jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Oh iya, kalau Bunda Ratu itu semua, jadi lukisan semua yang di sini itu semua hasil karya besar dari Raden Budgal. Semua lukisan yang di sini itu tidak ada dari pelukis lain, tidak ada. Semua lukisan yang di rumah ini semuanya itu dari hasil karya tangan dari Raden Budgal, yaitu guru besar saya. Nah, kalau lukisan Bunda Ratu Kidul yang asli yang ada di Padepokan Padipusaka itu ada di atas sini. Nah, ini lukisan sesungguhnya dari Bunda Ratu Kidul yang asli. Ini pun dilukis oleh Raden Budgal. Nih hasil lukisan beliau. Nah, Bunda Ratu Kidul yang di sini itu sedang memerangi jin-jin kafir, iblis-iblis, santet dan lain sebagainya. Makanya terlihat sangat tegas. Itu adalah sosok asli beliau dan ini dilukis oleh Raden Budgal. Kemudian yang di bawah itu juga ada lukisan Bunda Ratu dan itu salah satu titisan dari Bunda Ratu Kidul. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa Bunda Ratu Kidul yang di Raden Budgal ini itu tidak pernah menikah kepada dan dengan siapapun, tidak pernah. Dan tidak pernah memiliki anak dari siapapun. Tapi kalau nites, ya titisan itu ada. Itu titisan itu ya kalau bahasa sekarangnya kalau yang nggak tahu titisan itu ya anak angkat lah gitu istilahnya. Nites untuk menyampaikan pesan-pesan itu ya. Dan tidak semua orang yang bukan pilihan yang tiba-tiba dengan gampangnya bisa memanggil Bunda Ratu kemudian masuk kerasukan Bunda Ratu Kidul, itu tidak seperti itu ya, karena energi beliau itu sangat besar, energi Bunda Ratu Kidul itu sangat besar. Tapi kalau dayang-dayangnya mungkin atau pesan-pesan yang disampaikan melalui titisan-titisannya itu betul. Tapi kalau beliau langsung dipanggil, apalagi dengan mudahnya dipanggil Bunda Ratu Kidul datang sekarang, ini tidak seperti itu. Jadi ada caranya, ada aturannya. Saya kalau disuruh ngomong tentang Bunda Ratu Kidul tiada habisnya, karena ternyata beliau itu punya tujuan yang luar biasa. Beliau menyayangi umat manusia, beliau ingin menyelamatkan umat manusia, dan beliau bukan jin. Sangat luar biasa, dan beliau sangat menyayangi kita semua. Baik yang sudah menfitnah-fitnah beliau, baik yang sudah menghujat beliau atau apapun, beliau tetap menyayangi. Jadi tidak ada apapun agamanya, apapun suku apapun, beliau tetap menyayangi semua, sayang kepada semua. Dan tidak perlu tumbal-tumbal, tidak perlu sajen-sajen,
tidak perlu. Tapi juga tidak gampang memanggil beliau, tiba-tiba dipanggil tok apa yang asli, itu tidak mungkin. Saya mengirimkan doa untuk beliau, saya mengirimkan doa, saya berkomunikasi dengan beliau, kadang-kadang juga tidak tampak wujudnya, tetapi dengan bisikan-bisikan, dengan petuah-petuah, dengan nasihat-nasihat dari beliau. Sering, kalau ditanya pernah ketemu tidak? Ya sering bertemu, entah itu hanya melalui suara, entah itu sosoknya berkunjung, entah itu apa, ya sering sekali bertemu dengan beliau. Dan beliau itu selalu mengeluarkan nasihat-nasihat, petuah-petuah yang menurut saya luar biasa. Kalau Bunda Ratu Kidul itu jin atau iblis, berarti kelakuan saya juga iblis dan jin. Dulu memang kelakuan saya seperti itu, tapi justru sekarang ini kan saya diselamatkan. Justru sekarang ini kelakuan saya ini justru menuju proses baik. Artinya kesimpulannya Bunda Ratu Kidul yang di sini itu atas izin Tuhan disuruh diutus untuk menyelamatkan saya. Yang tadinya saya berkelakuan seperti iblis, sekarang ini diselamatkan, kelakuan saya berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Seperti itu kesimpulannya. Jadi sekali lagi saya katakan, jika semua orang di luar sana bebas untuk mengeluarkan pendapat tentang fitnahan kejam tentang Bunda Ratu Kidul, saya juga mempunyai kesempatan untuk bisa memberitakan tentang Bunda Kanjeng Ratu Kidul yang di Padepokan Padipusaka, yang oleh Raden Budgal ini sosoknya luar biasa baik sekali dan tidak seperti fitnahan di luar sana. Kesimpulannya adalah bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu pasti semuanya atas izin Tuhan. Itu sudah pasti. Bunda Ratu Kidul, Mbah Budgal, saya dan semua atau siapapun itu hanya sebagai perantara. Tapi apapun yang terjadi itu pasti semuanya atas izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, ini pun tidak akan terjadi. Ya. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa kalau semua orang mempunyai keleluasaan untuk bisa menfitnah Bunda Ratu Kidul, saya juga punya keleluasaan untuk memberitakan tentang kebenaran tentang Bunda Ratu Kidul yang sebenarnya. Tentu saja Bunda Kanjeng Ratu Kidul yang ada di Padepokan Padipusaka yang dipimpin oleh Raden Budgal ini. Jadi tidak seperti fitnahan yang di luar sana. Beliau sosoknya baik, bijaksana, bersahaja, dan menyayangi dan ingin menyelamatkan manusia yang tertindas justru. Seperti itu. Jadi sampai kapanpun saya akan dengan keyakinan saya. Entah apapun suara di luar sana tentang Bunda Ratu Kidul, saya tetap dengan keyakinan saya. Dan saya akan tetap juga memegang Bunda Ratu Kidul yang ada di Padepokan Padipusaka Raden Budgal ini. Karena beliau memang seperti cerminan yang luar biasa yang memang menjadi panutan buat kita semua. Itu kesimpulannya. Nah kalau ini, lukisan ini adalah salah satu lukisan titisan dari Bunda Ratu Kidul. Ya, jadi ini lukisan titisan dari Bunda Ratu Kidul. Jadi sekali lagi, Bunda Kanjeng Ratu Kidul itu kan tidak mempunyai anak siapapun. Bunda Ratu Kidul tidak pernah menikah dengan siapapun. Tapi bagaimana caranya dia menyampaikan siar kebenaran ini tentang beliau? Salah satunya beliau itu nitis, gitu ya. Nah ini adalah lukisan dilukis juga oleh Raden Budgal. Ini adalah sosok dari titisan Bunda Ratu Kidul. Dan Bunda Ratu Kidul tidak pernah punya nama lain. Jadi mau Nyai Roro Kidul, mau Bunda Ratu Kidul, semuanya itu sama. Ya Bunda Ratu Kidul itu. Jadi kalau Nyai itu kan sebutannya, ya kalau di kita itu ada kata Nduk, ada kata Neng, ada kata nona, ada kata mbak, nah hanya gitu aja. Tapi beliau tidak pernah punya nama lain. Bunda Ratu Kidul cuma satu, ya Bunda Ratu Kidul. Tidak ada Nyi Roro Kidul, apa bedanya dengan Bunda Ratu Kidul? Sama.